Yes, Telutizen, sekarang kita sudah masuk segmen kedua dan sekarang di samping Ama sudah hadir Bapak Rio, betul Bapak? Betul. Betul, Bapak Rio di bagian apa nih kalau boleh tahu Pak di Telu? Saya kebetulan sekarang mendapat amanah di bagian perencanaan, pengembangan, pengendalian institusi. Wah, panjang namanya ya. Agak berat juga nih. Ini terpenting juga nih kayaknya pengembangan ya Pak ya. Sama-sama penting mungkin. Sama-sama penting yang lain. Iya betul sekali. Dan nih ada infonya nih buat Telutizen bahwa partisipasi Telkom University ini dalam pemeringkatan WURI yaitu World Universities with Real Impact yang diadakan oleh Hanseatic League of Universities atau HLU ya Pak ya. Ini berhasil membuat Telu masuk dalam top 50 World University untuk 3 kategori ranking ya Pak ya. Betul. Dan top 100 World University untuk overall kategori. Wow, ini baru segini aja Ama udah wow, keren banget dan bangga banget pastinya ya. Ini membanggakan untuk Telutizen semuanya dan Bapak juga pasti dan semuanya yang ada di Telkom University tentunya ya. Dan makanya sekarang kita langsung aja bahas infonya. Tapi sebelumnya Ama mau nanya dulu kabar Bapak. Alhamdulillah baik Pak? Alhamdulillah baik. Harus baik. Harus baik dan harus sehat. Baik dan sehat, betul. Kalau nggak sehat nggak boleh ke kampus. Iya betul sekali Bapak. Kalau boleh tahu Ama pengen kepo juga nih Bapak, baru pertama kali datang lagi ke kampus atau udah beberapa minggu yang lalu? Sudah beberapa minggu yang lalu karena kan sekarang sistemnya shift ya. Nah, jadi sekarang giliran masuk. Giliran masuk, udah giliran masuk. Oh ya, jadi sekarang betul. Ada giliran-giliran siang malam gitu? Oh, bukan. Enggak juga ya? Hari-harinya saja. Oh hari-harinya saja, baiklah. Jadi di kampus lebih sedikit orang ya Pak ya? Betul. Nah untuk pertanyaan pertama nih Pak, pastinya buat menambah wawasan buat Telutizen juga yang ada di rumah nih yang lagi nonton, kayaknya mungkin sambil rebahan ya Pak ya? Iya. Karena lagi di rumah aja nih Bapak boleh dijelaskan tentang WURI ini seperti apa dan juga HLU juga boleh silakan. Baik, ya terima kasih. Jadi kalau kita melihat universitas memang ada perankingan ya, ada banyak sekali ranking. Mungkin pernah dengar QS ya, QS kemudian Times Higher Education, THE. Bahkan Dikti pun membuat sebuah perankingan, pemeringkatan. Dan ya itu sebagai suatu tolak ukur kita dalam pengembangan ya, bahwa tidak berarti yang ranking atas merendahkan yang bawah kemudian menjadi iri pada gitu terhadap yang atas, tidak seperti itu. Tapi ini sebagai tolak ukur kita untuk terus evaluasi diri. Dan WURI ini sebenarnya rankingan yang sifatnya masih baru. Kenapa? Karena melihat WURI ini atau HLU tadi ini sebuah konsorsium ya, universitas di dunia dari inisiatornya memang dari Eropa, dari Asia Timur, kemudian dari Eropa, dan juga ada yang dari perwakilan Amerika Utara. Nah, mereka membuat sebuah ranking namanya World University with Real Impact ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk alternatif mungkin ya. Kalau dibilang kritik mungkin terlalu berat. Jadi sebuah bentuk alternatif bahwa ranking-ranking yang ada sekarang itu sifatnya berdampak tapi agak tidak real begitu ya. Jadi kalau kita lihat ranking-ranking yang memang biasa well known gitu ya, bisa kita ketahui itu misalnya Times Higher Education, QS, itu yang diukur itu adalah jumlah publikasi. Jumlah berapa karya ilmiah dosen maupun mahasiswa yang mendapat citasi. Berapa mahasiswa internasional, berapa dosen internasional. Jadi ukurannya seperti itu. Nah, WURI ini berusaha untuk mungkin kita harus mengukur hal yang berbeda begitu kata HLU ini. Mungkin kita harus mengukur suatu hal yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan sebenarnya ini tren yang berkembang juga karena Times Higher Education (THE) ya, mungkin kita sering tahu websitenya itu juga mengeluarkan sebuah ranking baru yang dia menyebutnya ini mendukung SDG (Sustainable Development Goals). Nah, jadi ini jadi secara garis besarnya adalah seperti itu. Jadi kemarin di awal Januari diundang ini beberapa kampus di Indonesia, di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Oke, dan kenapa nih wajib perguruan tinggi itu wajib ikut WURI ini, Pak, pemeringkatan WURI ini? Ya, bisa dibilang kenapa kita perlu ya untuk berpartisipasi di sini, karena tadi kita ingin mungkin sebagai universitas, saya melihat dari sudut pandang Universitas Telkom ya, kenapa Telu ini perlu ya untuk berpartisipasi, karena kita ingin mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa Telu ini sudah mencapai apa.
gitu. Kita ingin menyampaikan bahwa Telio ini sudah berbuat apa saja, dan tentunya ini ujungnya citra yang baik, dan tentu bukan sekadar citra kosong, tapi memang benar-benar universitas yang baik yang tercitrakan dengan baik. Itu nanti harapannya itu juga akan berimbas kepada baiknya juga citra mahasiswa dan alumni, yang nanti ujungnya harapannya juga akan memudahkan karir mereka nanti setelah lulus. Jadi ini bukan, ya ini harapannya masyarakat akan tahu, berarti universitas ini adalah universitas yang serius nih ngedidik mahasiswanya. Jadi karena di rankingnya terrecognize secara internasional, jadi mungkin itu harapan utama kami ya di rektorat atau di Telkom University ketika berpartisipasi dalam ranking-ranking seperti ini. Oke, jadi untuk membuktikan juga bahwa anak-anak bangsa juga yang dihasilkan dari Telkom University ini adalah unggulan gitu berarti. Betul. Ya kan ya Pak ya? Insya Allah betul ya. Amin. Nah kalau untuk aspek-aspek penilaiannya sendiri, apakah mungkin apply sendiri mungkin dari Telio juga, atau ada penilaian apakah langsung dari HLU-nya datang ke sini, seperti apa penilaiannya gitu Pak? Baik, jadi memang sebagaimana ranking pada umumnya, biasanya universitas akan ditawari untuk melakukan submission ya, melakukan pengiriman data kepada panitianya. Panitia memang sekarang panitianya sedang di Korea Selatan di sana. Kemudian kita mengirimkan, setelah dikirimkan data-data tersebut akan dinilai kemudian dirankingkan, gitu ya, diperingkatkan, dinilai, dan kemudian kita ya alhamdulillah mendapatkan capaian yang seperti ini, begitu ya, yang sekarang berhasil kita bersama raih. Apa saja Pak? Nah, 4 hal memang yang dihitung. Ya uniknya itu dia tidak, HLU ini tadi ini merupakan ranking baru begitu ya, sehingga anti mainstream lah gitu ya istilahnya. Dia mengevaluasi 4 hal yang real impact. Yang pertama adalah industrial application. Jadi dia ingin menilai bagaimana hasil karya mahasiswa dan dosen dan seluruh sivitas termasuk tenaga penunjang akademik itu memberikan dampak langsung ke industri. Yang kedua adalah student mobility and openness, artinya bagaimana universitas ini bersifat terbuka dengan program-program yang menunjang pertukaran pelajar, pertukaran dosen juga, bahkan pertukaran karyawan secara umum. Itu yang kedua. Jadi yang pertama industrial application, kemudian yang kedua adalah student mobility, ya, openness and mobility. Yang ketiga itu adalah ethical value. Jadi bagaimana universitas itu mendorong supaya karya-karyanya ini secara etis itu baik di masyarakat. Kalau kita bahasa mudahnya adalah pengabdian masyarakat, gitu ya. Bagaimana kita secara relawan gitu ya, kita membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, yang empat adalah entrepreneurial spirit. Jadi memang seperti kita ketahui, entrepreneurship itu adalah sebuah tonggak penting bagi perkembangan ekonomi bangsa maupun ekonomi dunia. Nah, maka ditanyakan di ranking ini bagaimana Telkom University menunjang mendorong timbulnya entrepreneurship individu maupun entrepreneurship secara organisasi. Oke, nah setelah 4 aspek itu nih Pak, akhirnya Telkom University masuk ke beberapa kategori juga, dan masuk 50 besar ranking dunia dan 100 besar juga nih Pak. Boleh disebutkan aja ranking berapa dan juga kategori apa saja Pak? Mungkin saya sambil buka contekan ya. Boleh Pak, boleh. Saya juga sama kok Pak. Nah ini kenapa? Karena ini jadi memang ada 4 kategori, dan kemudian nanti dirangkum 4 kategori itu menjadi satu buah ranking yang gabungan ya, nilai gabungan yang sebutnya adalah the most innovative university. Nah, apa saja kategori yang dari 4 ini Telkom University berhasil masuk 50 besar di 3 kategori. Yang pertama itu adalah student openness and mobility. Ya. Jadi Telkom University ini ranking satunya itu NUS yang di Singapura. Ranking keduanya Aachen ya, saya cara nyebutnya itu di Eropa ya. Dan yang ranking ketiganya adalah Telio. Jadi ini memang ranking ini meskipun baru tapi universitas kelas dunia sudah berpartisipasi gitu di dalamnya. Jadi Telio ranking 34 untuk dan ini satu-satunya perwakilan Indonesia. Satu-satunya perwakilan Indonesia. Wow. Di 50 besar di kategori, dan semua kategori sebenarnya perwakilan Telkom Indonesia satu-satunya. Kemudian ethical value yang pertamanya Harvard, yang ke-6-nya Yale, yang ke-18-nya Telkom University. Wow, bisa lah ya. Bisa lah ya. Sama lah ya Pak ya, disetarakan sama Harvard juga Pak, bisa lah ya Pak. Sama-sama lah. Sama-sama makan ini kan. Sama-sama kampus juga ya. Oke. Kemudian yang kategori ketiga, industrial application,
Telkom University ranking yang pertamanya Stanford, yang keduanya MIT, yang keenamnya Tsinghua ya, kalau kita tahu Tsinghua di Cina ya, di China. Yang ke-40-nya Telkom University. Ini 40 ya untuk industrial application. Jadi kalau dirangkum entrepreneurial value ranking 34, student mobility ranking 34, ethical value ranking 18, dan industrial application ranking 40. Dan digabung seluruhnya sebagai the most innovative university, itu Telkom University masuk 90, ranking 90. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Telkom University. Alhamdulillah. Kerja keras semuanya sivitas bareng-bareng ya. Iya, betul sekali. Keren banget ya Pak ya. Bisa masuk bersama kampus-kampus terbaik juga di dunia, dan insya Allah Telkom University akan menyusul menjadi kampus terbaik di dunia Pak ya. Mudah-mudahan ya. Amin ya Pak ya. Berarti untuk kedepannya nih Pak, bakalan ada apa lagi? Apakah Teliu berencana untuk ikut pemeringkatan lagi atau melebarkan nama Teliu untuk ke kancah internasional? Iya. Jadi memang sekali lagi kalau dikatakan apakah akan ikut lagi, maka jawabannya adalah harus ikut lagi. Harus ikut lagi. Diwajibkan ya Pak ya, bukan sunnah lagi ya Pak ya. Iya, sekali. Karena kami gitu ya di rektorat, kemudian di seluruh direktorat ini tadi tujuan adalah bekerja keras supaya ujung-ujungnya adalah stakeholder ini mendapatkan hal yang diharapkan, tapi terutama mahasiswa dan alumni itu mendapatkan hasil dari pembelajarannya dan karirnya lancar, kemudian kuliahnya juga mendapat kompetensi yang baik dan tercitrakan nanti di masyarakat bahwa lulusan-lulusan itu adalah lulusan-lulusan yang baik. Caranya bagaimana? Caranya kita ikut beberapa perankingan. Sekarang kita ikut, tahun lalu kita ikut ada namanya Webometric, ada namanya Unirank, ada namanya QS ya, ada THE kita baru ikut tahun ini dan kita sedang menunggu hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Dan sekarang kita ikut juga WURI, dan nanti Juli ini deadline ya. Nanti maksudnya pada bulan Juli ini seperti kita tahu ada deadline untuk pemeringkatan dikti. Ini juga kita coba ikuti, kita coba berpacu, kita coba berkompetisi fastabiqul khairat lah gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Betul sekali. Amin. Pokoknya untuk terbaik semuanya buat Telkom University yang pasti ya Bapak ya. Dan itu dia obrolan kita bersama Bapak Rio. Terima kasih banyak Bapak. Sampai berjumpa kembali, dan obrolannya luar biasa. Jadi kita makin bangga menjadi Telkom University tentunya ya. Nanti kita bakal kembali lagi karena masih ada satu narasumber yang bakal kita ajak ngobrol juga. Jangan kemana-mana, tetap di Teliu Talk.